Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit, lantai 38. Hai, dengan saya Dina Carol dari lantai 38. Bakalan ngobrolin yang seru-seru. Aduh, gue susah nahan ketawa karena ada seorang yang spesial di sini di dekat gue. And yes, we will talk about something really cool. Jarang diomongin mungkin. Kadang-kadang nostalgia yang dulu-dulu. And you know what? I can see everything. Karena nggak ada yang nggak bisa kelihatan dari langit lantai 38 ya nggak, Mon? Udah boleh lihat nih gue sekarang. Nahannya susah loh. Iya nih, gue dari tadi mau ngeliat gitu, jangan kasihan, kayaknya berjuang banget. Yoi. Saya di sini ditemenin sama Dominic Sandra. Dominic Sandra. Nah, panggilannya Monik. Betul. Jadi gini, Apa? dia nih teman gue dari kita zaman kuliah dulu. Waktu kita kuliah tuh angkatan 2009 enggak? Iya, tapi saya di bawah dia angkatannya ya, gitu. Dia 2009, gue 2011. Oh gitu ya. Salah deh, kalau kita tua angkatannya. Ya udah lama banget nggak ketemu. So dia tahu bagaimana gembelnya saya dan saya tahu bagaimana gembelnya dia. Jadi dari Sampai waktu kita kuliah, tadi makanya gue agak-agak susah menahan ketawa gitu. Karena kita cantik sekarang, make upan Zin. coba lihat waktu Ya, kita zaman coba kuliah. lihat. Aduh. Weh, gila Pak RT Pulau Gebang juga nggak bakal langsung lihat sih. Males banget. Jadi kita kuliah nih ya, cerita dulu. Jadi pas kuliah kan kita bergembelan gitu di kampus kita di Depok gitu kan. Terus kita kadang-kadang beberapa mata kuliah kita tuh bentrok dengan main judi di kantin. Salah ya? Jadi kita dalam kuliah gitu. Nah, terus tiba-tiba ya kita lulus. Gue kemana dia muncul di TV. Weh, ya ngetops gitu. Jadi film di acara dulu namanya sinetron ya. Sinetron. Sinetron Tuyul Mbak lo ini dong. Oh iya, telat. Gue terlalu kagum, gue ngeliat lo terlalu kagum. Ya, yang mana dia ini fenomenal banget karena rambutnya botak. Iya. Ralat dikit. Apa? Itu Enggak. mau tengah-tengah kuliah gue udah syuting itu. Kamu Oh, lagi iya. sibuk. Oh iya, Gue gue lagi sibuk. gue berantem. Iya. Lu disalahin. Udah nggak apa-apa ya, ntar diedit. Jadi waktu itu dia sudah syuting ternyata. Dan gua kemana ya waktu itu nggak Kamu lagi sibuk kuliah. Sibuk, Kamu iya, kan iya. serius sekali kuliahnya. Dia syuting, dia jadi Tuyul Bayu. Jadi ini yang tahu sinetron ini karena ketop banget. Karena dia itu dibotakin palanya, cing. Jadi terkeluar ya foto lo lagi botak. Oke. Cerita. Apa? Dulu tuh gimana ya ceritanya untuk mereka yang anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu tentang Yang nggak tahu sinetron. siapa sih kita Nggak. sebenarnya. Yang nggak tentang sinetron itu, karena itu ini banget loh. Hmm. Gila banget karena lo edan gitu, lo ngebotakin rambut lo gitu. Sebenarnya sih botakin rambutnya nggak ada hubungannya sama tuh sinetron sebenarnya. Cuma memang lagi di tengah-tengah itu gara-gara syuting itu pakai wig yang kualitasnya kurang bagus. Rontok, rambut udah tipis makin tipis. Jadi hancurlah rambut, kulit kepalanya nggak sehat lah apa bla 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 bla, ke dokter disuruh obatin. Terus dokternya bilang, Iya. ini kalau rambutnya dibotakin lebih gampang kan obatnya. Ini karena rambutnya juga nggak sehat. Kan terus kita
iseng ya zaman dulu ya, Iya, gitu terus mikir, iya. oh ya udah botakin aja, kenapa yang penting Iya. cepat, udah botakin. Gitu. Oh gitu. Waktu itu soalnya gue kira itu tuntutan Enggak. skenario lo botakin. Enggak, justru selama di tuyul itu pakai wig, pakai Iya, wig iya, iya, terus. pakai wig, Pakai wig. ha. Jadi sempet karena pas botak si Bang almarhum Bang Rizal sutradaranya sempat tadinya mau nih kita bikin cerita yuk yang Membuat lo- si pakai botaknya aslinya nih keluar gitu. Tapi terus kayaknya nggak nemu cerita yang bisa masuk ke situ, akhirnya nggak jadi gitu Unless lo cerita. berubah, lo yang jadi tuyul. Nah, sempat ada tuh Sempat wacana kepikiran begitu, gitu. tapi terus kayaknya nggak disetujuin sama kantor atau gimana, terus sama si Bang Rizal ragu-ragu, akhirnya jadi udah nanti aja, dan akhirnya udah gitu. Oke, itu kan sempet lama ya itu sinetronnya. Lama Kan? lama sinetronnya sendiri sih sampai 2-3 tahunan, tapi Iya. gue cuma 1,5 tahun pertama lah kurang lebih. Oke, ya dan acting lo tuh edan gitu, yang emang ini banget gitu yang terus gue sampai mbak gue tuh, gue nonton berdua dulu sama mbak gue. Tau nggak Gitu. yang paling nyebelin ya? Iya. Sekarang nih kalau misalnya kan gue lagi mulai syuting lagi gitu, terus gue ke lokasi gitu ya, terus yang ya ampun manggilnya kalau nggak tante, mbak atau bu, terus ngomong aku dulu suka nonton film Tuyul Bayul. Pas gue cuma gini, apa zaman lo SD apa TK? Emosi, kesel banget. Ada enggak Iya. kok, iya sih, ada yang bilang saya SD, saya tuh TK, saudara satu waktu itu. Enggak kok, saya nggak SD, saya SMP waktu itu. Kesel gitu gue nih. Ya, jadi kita merasa tua gitu kan. Iya. Jadi terus dulu tuh kan lo sama siapa sih yang Oni. Oni, Oh, Oni yang jadi ucilnya. Oni, terus Oni sama ada Syahrial. yang si Google Morning gitu tuh. Oh, iya. Gitu. Sudah meninggal juga. Dia sudah meninggal. Jadi terus dari geng Tuyul Bayul itu lo masih ada yang Setahu ketemuan kah? kalau kontakan ketemu, kah? kalau paling kadang suka ngobrol di sosmed gitu. Waktu Iya, itu iya. berencana mau ketemuan tapi belum terrealisasi. Gitu. Paling biasanya kayak yang masih berhubungan itu kadang Ersa Mayori, aku, Oni, Oke. sama ada orang kostum dulu namanya Dedi. Oh, gitu. itu masih Kebanyakan berhubungan. sebagian besar sudah meninggal soalnya Iya, cast-nya. iya. Oh, sorry to hear that Gitu. gitu. Oke, jadi masih ada yang pokoknya yang dari kemarin tuh masih berhubungan apa gitu ya. Terus apa kalau mantan sih enggak usah diomongin itu. Ih, enggak usah terus. Males banget sih ngomongin. Males deh. Nggak penting. Suaminya masih sama kan? Masih. Setia ya orangnya. Jangan salah ya. Iya. Jadi suaminya ini adalah Eca. Ya. Drummer. Betul. Bukan penyanyinya. Bukan. Dari band Bragi. Lo tapi nggak pernah ngincer yang lain, lo yang ngincer ya Eca Ya, kan? untungnya dari awal yang itu. Terus anak lo sekarang ada 2 ya? Anak gua ada 2. Ada Ya. 2, iya, terus cantik dan ganteng. Lihat aja nih, ibunya begini. Hati-hati anak lo, Tumben yang loh, cowok dipuji. jangan ketemu gua. Enggak, jangan. Itu nanti gue ini kok udah kasih. Yang ini kalau deket-deket bilang kenal mama, kamu blok aja langsung ya. Walaupun bilang temennya mama, blok. Oke. Nah, terus ya kita pokoknya sempet lost kontak lah ya. Nah, selama itu tuh terus gue baru lihat lo lagi di Instagram gitu, dan lo udah yang kalau dulu kan lo bodo amat tuh, lo makan apalah, slordah, whatever segala macam. Terus sekarang lo tuh olahraga, makan sehat. Kalau baca buku lo udah dari dulu, gue Iya. tahu lo suka baca buku gitu. Betul. Terus can you tell me lo kok you change your lifestyle gitu? Sebenarnya kalau olahraga dari dulu sih sebenarnya dari SMP, SMA olahraga basket dulu, main basket oke. apa. Tapi kuliah tuh udah berhenti. Kuliah udah berhenti. Udah dia terus pasti ya. Terus enggak. naik. Tetep Sorry ya. lah. Apa udah terus berhentilah olahraga, paling olahraga apa sih sekali-sekali berenang tuh juga bukan berenang yang seriusan, berenang nyemplung-nyemplung aja. Nah, terus
Jadi waktu itu sempat tiba-tiba badan ngenak nih. Itu yang sempat yang pokoknya kayak enak banget sampai gue ini kok kayak mau mati, kaki dingin apa pokoknya udah serius enak. Terus nyokap gue gini, periksa darah, hancur-hancuran dong, kolesterol jelek, menjurus ke kentalan darah, pokoknya jelek banget lah gitu. Dokternya bilang, rubah gaya makan. Itu soalnya Sorry, itu berapa tahun yang lalu? anak gue masih SD kelas 2, kelas 3 sekarang. Udah mungkin ada kali 10 tahun lebih ya, 10 tahun yang lalu lebih. Terus dokternya bilang olahraga sama rubah gaya hidup lah, cara makan apa segala macam. Rubah tuh makan lebih sehat apa segala macam. Nah itu olahraga, belum lari tuh gue, karena gue sebenarnya olahraga yang paling gue nggak suka adalah lari, karena buat gue apa sih lari aja gitu, bosen gitu. Kalau basket kan ada yang tujuannya adalah memasukkan bola ini ke situ, ini ada ininya gitu. Terus jadi gue pelukan lebih enak daripada lari. terus jadi gini ya. Oke. Akhirnya waktu itu gue ngapain ya? Berenang sama Thai boxing. Oh sempat. Thai boxing sempat. Nah, Thai boxing sempat. Terus sempet lah mulai main alumni, main basket gitu-gitu. Nah, yang lain tuh laki gue, kakak gue pada mulai lari. Gue masih belum mau tuh. Terus tiba-tiba Thai boxing karena udah agak tua kali ya, suka sakit-sakit nih gitu kalau habis Thai boxing ya. Sakit-sakit. Sini nih gue main basket juga gitu. Gitu, bola di mana gue di mana ya, makin lama gitu refleksnya. Terus akhirnya anak gue yang nomor 1 mau ikut coloran. Harus ditemenin kan. Ya udah deh. Awalnya tuh itu karena mau nemenin anak gue. Terus lama-lama dari yang keharusan karena mau nemenin anak gue, kok akhirnya jadi kayak enak nih gue juga, lari. Dan itu sempet larinya hampir tiap hari gitu ya. Jadi yang kalau lu nggak lari nggak enak nih gitu. Ternyata ini tuh yang orang bilang kena lari itu enak, menyenangkan. Lagi bete, lagi apa, lo lari deh, lo pulang lari, lo rasanya lebih enak apa. Nah jadi udah dapet di situnya. Jadi ya udah sampai sekarang ada sih bosannya, ada juga kadang bisa sebulan tiba-tiba aduh malas nggak mau lari gitu. Tapi tetap akhirnya balik-baliknya lari. Dan sebenarnya gue lebih suka lari sih kalau boleh memilih yang trail run. Oh justru itu yang mungkin karena lo supaya nggak bosen kali lo. Iya, ada yang lihat apa gitu, lebih menyenangkan. Gue nggak pernah lo lari di treadmill. Karena ngebayanginnya aja udah males gitu ya. Jadi gue kalau lari paling keluar di jalanan gitu. Dan itu pengaruh ya, udah ternyata sama kesehatan lo. Pengaruh, memang lebih enak. Terus kayak makan makan diusahakan sekali makan sehat, tapi bukan yang bener-bener gimana gitu, tapi bisa memaintain si berat badan. Patokan gue sekarang gini, berat gue naik kalau gue habis lari, dengkul gue agak nggak enak nih. Itu udah naik nih, gitu. Oke, pokoknya dijaga supaya sehat gitu ya. Dan emang ada rasa happy setelah lo lari itu namanya rungasm. Jadi so it's like an orgasm karena emang mengeluarkan endorfin di sini, push that you feel happy gitu. Sama kayak kayak shopaholic gitu, kalau habis belanja tuh happy gitu. Itu bahagia berlebihan. Kalau lo gue tahu kok ininya bahagia berlebihannya apa. Gitu. It's good to know gitu kalau lo sekarang kayak gitu. Nah sekarang nih kegiatan lo ngapain jadinya selain lari gitu? Lo kan katanya udah mulai syuting lagi gitu. baru mulai balik syuting lagi karena anak-anak udah gede ya, udah mulai gini, kok biasanya kan selama ini gue yang nganterin apa segala gitu. Ini kan gue selalu bilang supir tembak gue gitu ya. Ini supir tembak udah mulai nggak ada kerjaan nih, udah bengong-bengong aja gitu. Terus terus waktu itu ngobrol-ngobrol sama temen gue yang jadi manajer gue gitu. Terus dia bilang ayo kalau mau coba, dapet. Terus mulai main lagi.
Seru ada nih. kangennya juga ya ternyata Iya, gitu, kangen nih gue acting. gitu, seru nih gitu. Udah jadi berlanjut. Apa aja? Lo berarti udah syuting apa aja? Kalau kemarin-kemarin itu ada web series, ada film buat Netflix, terus ada juga yang Udah buat film launch? streaming. Belum, Udah? belum. Baru mau. Oh, kalau yang web series yang satu udah launch ya ada 2 yang udah launch, tapi yang satu udah selesai, yang satu lagi tayang. Itu belum tentang selesai. apa? Cerita dong. Kalau Dan lo yang jadi apa? jadi anak kuliah ya, jadi kalau nggak percaya gitu gue bilang gue jadi anak kuliah. Saya Aku nggak percaya. gue cuman terkesima doang. Kalau lu terkesima tuh ini loh, Kagoknya kelihatan ya. kayak mau ngomong nggak enak. Jadi ibu-ibu. Aja, oke. Ibu-ibu baik, ibu-ibu jahat. Nah, kalau yang satu ibu-ibu baik tapi baik sebenarnya, cuma karakternya yang tegas apa segala. Jadi anak gue Oke. cuma ngeliat berapa scene terus gini. Karakternya tegas. Oh. Oke. Anak gue Dia yang baik banget soalnya dulu. coba anaknya. ngobrol sama anak gue, langsung bilang enggak tante enggak. Enggak ya? Galak ya, oke. Karena anak gue pas itu tayang gitu nonton, gue kasih lihat dong, gue bilang gitu kan. Terus mereka cuma nonton 1-2 scene gitu. Duh males banget deh, ini hari-hari deh aku ngeliat begini nih katanya. Itu tentang cinta gitu. Seri ya? Enggak, kalau yang web series yang pertama itu tentang dari based on true story, kisahnya Angki Yudhistia. Angki. Oke. Kisahnya dia, ceritain gue jadi yang ibunya. apa disabilitas itu. It's Ya. my friend. Iya, ceritanya dia. That's nice. Oh, lo jadi ibunya. Jadi ibunya Angki. Ibunya ceritanya. Angki. Oh, ibunya Angki kan baik. Kan tegas, kan Oh, gue bilang iya. baik, tapi karakternya situ yang tegas. Nih, ibu jadi-jadianmu. Oh gitu, itu udah tayang ya? Seru Itu dong. itu udah tayang. Yeay. Udah, kalau itu Gimana udah sih dari kalau mau nonton? 2019 di Maxstream. Maxstream ya, judulnya Isyarat. Isyarat. Oke. Oh, Gitu. wow. Itu Oke, mah oke, udah oke. tayang. Right. Nah, Gitu. terus sekarang Kalau web series yang satu lagi itu di GoPlay. Kalau itu saya jadi antagonis. Oh, Seneng jahat deh. ya. Karena dari dulu gue tuh pengen banget Iya. dapat peran antagonis, tapi nggak pernah dikasih karena dibilangnya enggak, muka kamu tuh baik, apalagi kalau kamu udah senyum. Hati lo Katanya. baik. Baik banget. Iya. Padahal buat gue muka gue nih muka. Gue tiap antagonis kali banget. gue bilang baik tuh gue gatel banget pengen ngomongin Iya kan? betapa Iya kan? baiknya lo sama siram. ya udah terus Ya, oh pokoknya gitu. nggak pernah dapat. Nah Iya. ini akhirnya dikasih lah. Antagonis nih. Antagonis gitu. Oke. Jadi- Pelakor bukan? Pelakor. Bukan. Udah nggak bisa jadi pelakor, nggak laku kita udah ketuaan. Ada loh. Masa sih gosip loh. Tapi salah deh. Pelakor itu nggak antagonis mukanya. Mukanya Manis, manis-manis ya. Jadi baik nggak muka-muka sih. begini Enggak. ya. Oke. Itu belum tayang ya. Lagi tayang, Lagi cuma tayang. belum selesai seasonnya. Bilangin dong sama manajernya kalau nyari-nyari ibu guru gitu. Ibu guru Kayak di ibu film-film. guru ya? Iya, ya. Nanti deh saya ini ibu guru untuk film Iya. dia. Ya saya mau lah gitu ya. Tahu saya. Jadi web series, tapi you are lucky dong lagi pandemi kayak gini malah justru jadi ada Iya sih, ya, kejadian untungnya kayak gitu ya. ada. Untungnya masih ada. Oke, Begitu. alright, nice. Nah sekarang gue mau ngomong yang agak serius dikit. Apaan? Sebagai ibu, Iya. gimana ya? Zaman dulu tuh kan kita tahu gitu, how misalnya zamannya kita pacaran, salah orang, terus kita gaul, kita sempet salah gitu. Now dan dulu gue misalnya gue sempet kesel gitu loh sama nyokap gue karena lu nggak tahu banget sih kalau gue cinta sama nih orangnya gitu. Terus you know we have this argument. Ya. Now kita punya anak gitu. Nah itu lo ceritain deh, how do you handle that? Nanti anak lo nggak gue kasih account YouTube ini jadi dia nggak denger. Gak apa-apa, nanti biarin aja, biar denger. Dan anak sekarang itu kan lebih ngomong ya.
Ya. Lebih ngomong dari zaman anak-anak zaman kita. Yes. Kalau zaman kita oke lah, mungkin kita ngomong sekali 2 kali, tapi ibu bapak kita ini kita diam. Akhirnya diam. Benar. Sedangkan anak sekarang harus mendapat jawaban yang masuk sama logika mereka, Iya. baru mereka diam. Kalau dulu gue inget dikasih tahu misalnya, "Dek, kamu jangan gini-gini ya," gitu. Kenapa? Dosa. Ya udah. Nah, Udah gue coba enggak anak gitu. sekarang ngomong Anak gitu. sekarang, "Lu jangan ini ya, dosa." Loh, apa Ah, iya. panjang tuh, nggak Harus bisa pakai kayak gitu. ini. Iya. Makanya harus nyampe, harus masuk ke logika mereka, baru udah kayaknya oh oke, gitu. Terus kadang tapi aku tetap mau gitu. Gitu. Iya. Langsung ingat zaman dulu ya. Iya, Kalau gitu langsung inget zaman dulu tuh kita baik banget loh, nurut loh. Kita kuliah Bicara dulu ngomong sama nyokap, sama bokap gitu, misalnya kita lagi diajak ngomong, ditegor. Gue inget banget, secara nyokap gue Jawa banget gitu kan. Ya gue ngeliat gini kan, Dikandani pelera gitu. Itu artinya lu lagi dikasih tahu kok malah ngeliatin gue. Jadi nama eye contact tuh nggak boleh. Itu udah nantangin gitu loh. Makanya Jadi, beda apa ya, banget. beda. Jadi kayaknya ya beda zaman, lo harus mau nggak mau ngikutin sama yang sekarang. Kalau lo tetap ngikutin, maksudnya lo pakai cara kita dulu dididiknya seperti apa, nggak kena kalau gue bilang. Jadi harus mix and match aja kalau gue bilang sih. Gitu. Gitu. Lu kalau lo udah mulai kesel nih, kalau lo udah mulai kesel sama anak lo, selotip gue kelihatan. Masa sih? Selotip sama Lagi selotip. ngomongin anak langsung naik. Langsung naik. Kalau udah mulai kesel gitu misalnya, lu diem kah atau langsung ke laki lu aja yang ngurusin gitu atau Tergantung. Jadi kadang gini, karena memang gue biasain ke anak-anak, maksudnya dari dulu dibiasain apa gimana ya? Kita orang tua lo harus respect sama kita, tapi lo tetap harus respect, tapi lo harus cerita ke kita gitu loh. Gimana? Jadi apapun itu lo cerita gitu, lo cerita jangan ada bohong. line Tapi ada line yang lo nggak boleh crossing nih line-nya. Lo maksudnya respect itu. Jangan lo pikir terus kita sama lo bisa kurang ajar sama kita, nggak boleh juga benar gitu. Banget, benar, Tapi ya harus ngobrol. Jadi kalau ada apa-apa ngomong. Karena mau bilang maaf. Minum. Apa namanya? Gue bukain cerita aja terus. Gue bilang kalau lu bohong, gue bilang selalu orang bohong itu pasti akan ketahuan. Dan kalau ketahuan lu bohong, kita marahnya lebih parah loh. Gitu. Oke. Dan minum dulu ya. Iya. Kalau bohongnya nggak pinter emang ketahuan sih. Nah itu. Jadi bener tuh, emang ada yang ngomong bahwa as a parents itu jangan jadi temen anak sebetulnya. Nggak boleh gitu, temenan. Jadi seperti yang lo bilang itu tadi, bahwa ada keterbukaan tapi juga ada garis respect itu tadi. Kalau temen kan udah bodo amat tuh, udah itu. Your parents are not your friends gitu. Karena kalau temen tuh kadang-kadang meskipun kita tahu dia salah, kalau asik kita ikut. Ya. Dulu gitu kan. Gitu juga kan sama. Yang ngajak madol lo apa gue dulu? Kan gue anak baik. Kita kuliahnya nggak pernah madol. Iya. Mana Gak sih? ada, halo madam. Kali aja. Nonton. Gitu. Nah sekarang ya, gue ngomongin lagi nih tentang pergaulan anak-anak nih, yang ada misalnya hamil sebelum menikah, terus LGBT. Bagaimana lo sebagai orang tua gitu, misalnya kalau gue dengan teman-teman kita juga kan banyak yang kita nggak apa-apa gitu, maksudnya ya udah sih gitu ya teman-teman kita whatever, but as a parents gitu, are you ready? Do you agree with that? Or gimana misalnya if that happen to your kids? Atau kalau ini kan dua yang berbeda nih ya, soal hamil di luar nikah. Iya, atau maksudnya yang tidak pergaulan normal bebas. Pergaulan bebas, anything yang
Kalau pergaulan bebas sih selalu kita ajak ngomong nih anak dua gitu, mau yang laki mau yang perempuan gitu, janganlah gitu, jangan. Tapi kita kasih kenapa jangannya, karena dari segi kesehatan itu begini. Ya. Nanti kalau jangan dipikir mungkin lo lihat fun, happy, enak banget gini. Mikirin nggak kalau tiba-tiba pacar kamu hamil atau kamu hamil tengah-tengah kamu lagi kuliah atau baru kemarin nyindir SMA gue gitu. Lo bukan terus. atau SMA gitu. Okay. Maksudnya pikirin nggak itu gimana? Emang udah bisa lo gitu. Sanggup gitu. nggak lo? Sanggup nggak gini gitu. Kita ajak ngobrol gitu sih, ngobrol gitu, karena yang seperti gue bilang nggak bisa yang tadi lo bilang nggak bisa kita hanya pakai agama dosa. Iya, nggak bisa. Jadi harus memang dikasih tahu. Oh ya logikanya tuh gini. Jadi kayak kita ajak ngobrol tentang itu gitu. Kalau kayak soal LGBT gue sih selalu menanamkan ke mereka kalau semuanya manusia kok sama gitu. Nggak ada yang memang kalau terus kan kadang suka ada kehebohan misalnya kalau baru tahu gitu. Ini ternyata dia gini. Pasti jawaban kata-kata pertama yang keluar dari mulut gue adalah terus kenapa? Sama aja kan? Gitu. Selama ini tuh lo nggak tahu, bang berubah begitu lo tahu apa? Enggak kan, sama aja kan orang manusia kan tetap gitu. Itu sih maksudnya gue nggak mau juga anak gue jadi yang terlalu ekstrim terlalu nggak mau gitu dan nggak bagus gitu gitu. Jadi sebisa mungkin dikasih lihat ya udah ya semuanya manusia. Yang penting lo udah kasih tahu pakemnya kali. Yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar gitu ya kan. Berarti seandainya kamu melihat atau berteman atau dengan yang tidak benar, at least kamu masih ada di jalan yang benar, tapi bukan terus lantas bermusuhan atau malah jadi gitu ya. Gue selalu bilang gitu tuh. Maksudnya kayak misalnya dia bilang, tapi mama dulu begitu. Gitu. Mama misalnya, asik banget dulu lo bisa begini, sekarang gue nggak boleh. Misalnya, gue selalu bilang mereka, gini ya, kan lo katanya anak-anak pintar lebih pintar dari gue. Gue bilang, yang gue lakuin bagus, salah apa benar? Salah, jelek kan, bego tandanya. Yang bego, yang salah, jangan diikutin. Kalau diikutin tandanya kan lo lebih bego dari gue. Walaupun ada juga sih yang tetap diikutin ya. Tetap gue contoh. Ada juga sih yang diikutin tetap ada gitu. Tapi akhirnya mereka ketawa-ketawa juga gitu. Untuk anak-anaknya tante mama ya, kalau mau tahu yang lebih hancur lagi tolong hubungi tante Dina ya, nanti diceritain lebih banyak. Gimana aku belajar ini belajar rajin sekali. Jangan lihat. Hey, but we made it though. We made it. Iya loh. Ya kan? Yang penting tuh kita berbaik hati dengan orang. Betul. Gitu. Oke. Nice. Nah, terus dengan tadi sudah sempet gue tadi apa ya ini pokoknya tentang pelakor gitu. Iya, menurut lo tuh nih dengan kehidupan pernikahan lo yang udah berapa tahun ya lo berarti? Tahun ini 21 nanti. Wow, 21. 4 tahun lagi berarti lo silver anniversary. Masa sih? Oh iya ya? Iya bener, 25 tahun gue diundang ya. Ya gila, gue ngulang mulu soalnya. Kapan gue silver anniversary? Tenang, nanti itu kita partinya 7 hari 7 malam. Si Dina. Tuh menurut lo gimana? Dengan gosip-gosip si pelakor ini gitu. Are you worried about it? Apalagi kalau laki kan kadang-kadang kita tuh laki tuh umur 50, umur 60 aja masih dicari ya. Apalagi kalau mobilnya lebih oke gitu. What do you think? Apa ya? Bingung gue kalau ngomong soal ini ya. Nanti salah ngomong. Gue cuma bisa ngomong ke perkawinan gue ya. Iya dong, ke ini lo aja. Selama ini aman-aman aja ya. Ada pikiran ke nih jangan-jangan curiga misalnya. Enggak.
gitu. Enggak. Entah kenapa, mungkin karena memang ya dari dulu terbiasa Percaya. enggak ditutupin. Jadi nggak pernah tuh misalnya Iya. kayak Eca tur gitu, Eca tur muter-muter. Iya, itu dia maksud gue yang mau gue tanya nyari-nyari itu. gitu. Gue nyari-nyari, kamu lagi main, nggak pernah. Karena di otak gue, oh ya lo kerja gitu. Ya udah lo lagi kerja, lo lagi kerja sibuk. Kalau gue resein, lo kan malah rese, lo malah sebel sama gue. Iya, gitu. malah baru nyari pelampiasan nih bini gue. Ini nyebelin banget sih ini. Jadi nggak pernah gitu. Terus waktu maksudnya pas dia udah berhenti ngeband, terus dia sempat di advertising itu juga gue advertising agency kan bisa lo balik jam 12 malam jam 1 atau ini. Gue nggak pernah nyari. Nggak pernah. Maksudnya paling mungkin sekali-sekali zaman dulu SMS masih ya. Nanya yang memang perlu ditanya, karena di otak gue adalah selalu ini orang lagi kerja, ngapain gue ganggu, dia tahu kok dia kerja gitu. Temen gue ada sih waktu itu yang kebetulan sekantor sama dia, dia kerjanya gitu, nyariin lakinya mulu. Gue sampai gini, lu ngapain sih, orang lagi kerja kan itu gini. Ya enggak kan, tapi ini gue bilang, lu malah bikin pusing orang deh. Ntar yang ada lu telepon lo apa nggak diangkat lo, karena bikin pusing. Kalau gue melihatnya itu ya udah. Ya kalau lo udah percaya lo ini ya sudah, ngapain lo harus di ojok-ojok yang foto. Kalau sekarang paling kan foto kirim. Oh di mana lo? Iya. Capek deh gitu. Maksud gue lo ngapain, lo malah jadi apa ya? Kalau gue mikirnya gini, laki gue lagi kerja nih, gue istrinya kan ya, masa gue nambahin bebannya dia? Ngapain? Justru kan gue harus lancar, men. Betul. Kan gue harus bikin dia nyaman dong. Benar, gitu. benar, Dia benar. lagi puyeng, lagi ribet kerja apa segala, terus gue dengan kamu lagi ngapain? Foto. Ini. Gila. Yang ada gue telepon sama laki gue nggak diangkat kali kalau nyebelin. Benar. Gitu benar. kan. Gitu. Itu dia, makanya jadi kadang-kadang justru kehadiran dari si pelakor ini mungkin karena memang ada chance dari si lakinya. Nah, sebabnya itu juga mungkin karena si istri kan selalu dianggap jadi korban pelakor, iya kan? Padahal si korban sendiri itu juga bisa menjadi penyebab misalnya gitu tadi ya. Apalagi kalau misalnya istri juga kurang jaga diri gitu ya, misalnya. Tapi tetap sih kalau gue tuh dari dulu gini, selalu punya pendidikan positive thinking. Bukan, maksudnya gini, kalau memang lu udah nggak mau, daripada lu selingkuh sana sini, lu selesain aja dulu. Cakep. Lu selesain dulu, baru udah serah deh lu pacaran. Kan udah selesai yang ini. Dari zaman pacaran tuh, itu gue selalu begitu. Jadi sampai sekarang, iya bener ngapain? Pemirsa, bener. Jadi gue kadang kalau ngeliat orang gini, ya udah. Kayak misalnya temen gue gini, ngapain? Emang lu udah nggak mau? Ya udah, kalau udah nggak mau, ya udah. Abis itu baru dia lu cari pacar. Ngapain lu nambah-nambah masalah? Iya. Kalau gue selalu berpikirannya tuh aku pengen begitu. Ya. Nah, kalau itu beda cerita. Kalau itu gue udah gini, terserah lu, ntar kalau ribet gue kagak mau ikutan, jangan bawa gue gitu. Ya, yes. Gitu. Seems like it's nggak bener sih. Untuk sebagian orang apa yang lo omongin itu mungkin nggak gampang untuk dicerna. Tapi itu udah hal yang paling logis sebetulnya. Iya kan? Udah yang paling logis, emang harus begitu. Jadi gue sempet baca di buku apa ya. Jadi pertanyaan yang paling disebelin sama laki-laki itu lagi di mana, ngapain, sama siapa. Gitu ya kan, daripada begitu kenapa juga kita nggak foto seksi gitu terus kirim deh, mudah-mudahan kamu kerjanya lancar ya beb. Coba lihat handphone. Ada ntar gue terus salah kirim. Aduh, senang sekali bisa ketemu lo lagi. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada peran nyari Bu Guru. Oh tenang, saya langsung ingat. Saya punya ini cocok sekali, ya ampun. Ya, gue bisa antagonis, all in lah ya, all in. Bisa semua. Jago saya acting bohong tuh gue paling jago banget ya, beneran. Itu dia nggak acting, dia itu biasa begitu lempeng aja. Itu nggak acting. Anak-anak gue jangan belajar main ini ya. Kalau belajar acting bohong yang main ini saya nyerah kayaknya.
Well anyway, thank you so much Sama-sama. Monique. Kita ngobrolin hal yang sebetulnya kejadian karena kita berdua ibu dulu, mulai kita dari remaja, dari kita kesel sama orang tua, kita kesel sama ibu, dan sekarang kita ngalamin gitu. Betul. Ya kan. Jadi dan kita juga belajar dari mereka bagaimana kita memberi keterbukaan kepada anak supaya anak juga jadi nggak bohong, tapi Ya. masih ada respect. Betul. Begitu. Terus kalau untuk para ibu yang sudah anaknya udah pada gede, udah nggak bisa jadi supir tembak lagi, mungkin bisa hubungin Monique buat jadi main apa kan? Main apa kan? Iya, para ibu-ibu semuanya kita ikutan jadi pemeran web series. So you are very positive, Monique. Dari dulu itu yang gue kenal dari lo gitu. Lo tuh baik anaknya. Memang. Iya, positif. Nggak pernah ngomongin orang. Kalau ngomongin orang Nggak nanggung. Kalau ngomongin orang nggak nanggung. Nggak nanggung gitu. Nggak dikit-dikit. Jadi kan kita informasinya lengkap ya. Kan harus informasi apapun itu harus valid dan lengkap Dan komplit. lengkap. Ya kalau mau julid tuh ya jangan setengah-setengah. Bener itu. Julidnya nanggung nggak sih? Ya itu malah nggak benar nanti Nggak bener. informasinya. Nggak bener. Jadi harus ada bukti. Makanya selalu gini, kata siapa? Dapat dari mana? Ini ada semua. Nah. Harus jelas. Kalau cuma di forward WhatsApp nggak terima. Nggak terima. Forwardan nggak terima. Aduh, I miss having this love with you. Again, makasih banget udah mampir di lantai 38. Sama-sama. Monique abis ini lo jangan ngilang ya. Pokoknya kita harus Enggak. ketemu lagi Iya. dengan teman-teman yang lain semuanya. Dan dan semoga sukses web seriesnya. Terima kasih. Salam buat anak-anak. Salam buat Eca. Iya. Terima kasih. Thank you so much, dan ya semoga bisa bermanfaat, kita bisa menghibur dan menginspirasi juga. So thank you again Monique. Gina Carol signing off dari lantai 38. Jangan lupa ya di like sama di subscribe. Bye.